Selamat pagi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam Lacak Kriminal bersama saya Syaza Wisasro. Inilah Lacak Kriminal edisi Selasa 22 April 2025. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan obstruction of justice dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga tersangka yaitu advokat Marcella Santoso, Junaidi Saibi, dan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar. Perkara ini diduga terlibat kasus korupsi Ketua DPRD Kota Banjar berinisial DRK ditahan Kejaksaan Negeri Banjar, Jawa Barat. Ia diduga terlibat kasus korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota Dewan tahun 2017 sampai 2021 dengan kerugian negara senilai 3,5 miliar lebih. Dengan mengenakan diduga mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi, seorang dokter yang sedang mengambil program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Universitas Indonesia resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dari Malang, Jawa Timur, dokter berinisial AY yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya telah diperiksa polisi. Meski demikian, dokter AY masih berstatus sebagai saksi. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia dengan pihak Taman Safari. Komisi 3 DPR RI memberikan waktu sepekan kepada pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi. Jika mengamuk di pusat perbelanjaan kawasan apartemen Kalibata. Polda Metro Jaya menangkap 5 pelaku yang terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi saat hendak menangkap Ketua Ormas di Harjamukti, Depok. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti batu, hebel, korek gas, dan senjata api milik tersangka TS. Seorang kakek residivis pengedar narkoba kembali digerebek bersama 5 tersangka lainnya. Dari tersangka, polisi menyita 160 paket sabu yang disembunyikan di dalam bantal guling. Sementara itu, seorang perampok dilumpuhkan dengan timah panas oleh tim Ditreskrimum Polda Jambi saat mencoba kabur menuju Lampung. Seorang WNA asal Afrika mengamuk di pusat perbelanjaan kawasan apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin malam. Tidak hanya mengamuk, WNA tersebut juga berusaha mengakhiri nyawanya dan kedua anaknya. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan tidak terima ditilang polisi karena melawan arus. Seorang pengendara motor menendang pintu kaca pos lantas Ampera hingga pecah. Sejumlah olahan makanan kenyal atau marshmallow yang banyak disukai anak-anak ditemukan mengandung babi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan BPOM menemukan 9 produk mengandung babi yang selama ini beredar di pasaran. 7 diantaranya sudah bersertifikat halal, sementara 2 produk lainnya belum tersertifikat halal. Seorang polisi yang bertugas di Polres Pacitan berinisial LC. Sidang terkait perkara politik uang Pilkada Barito Utara kembali digelar di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kalimantan Tengah pada Senin siang. Dalam sidang agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Sugianor menyatakan kelima terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. 2 orang terdakwa, seorang nenek berusia 65 tahun Risma Siahaan ditangkap dan ditahan tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Medan pada Kamis siang. Risma menjadi tersangka dugaan korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia di Jalan Sutomo Medan senilai 21,9 miliar rupiah. Kuasa hukum terdakwa pada Senin siang meminta Risma ditangguhkan penahanannya karena usianya yang lanjut dan sakit yang dideritanya. Seorang polisi yang bertugas di Polres Pacitan berinisial LC diduga memperkosa seorang tahanan wanita berinisial PW berusia 21 tahun. Pelaku telah ditahan di ruang tahanan khusus Polda Jatim dan telah dinonaktifkan dari jabatannya. Seorang polisi disanksi karena melakukan penghinaan terhadap seniman di Subang, Jawa Barat. Peristiwa itu terekam kamera konten kreator. Sementara itu penyidik Polresta Jambi dilaporkan ke Komisi Polisi Nasional Jakarta Selatan atas dugaan tidak profesional dalam penanganan kasus. Beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Katolik dunia, meninggal dunia pada Senin 21 April 2025. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Informasi ini menjadi penutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Tetaplah waspada dimanapun berada, karena aksi kriminal bisa terjadi di mana saja. Saya Syaza Wisasro pamit, sampai jumpa.